Oke sobat, ketemu lagi dengan saya di channel Guruntiso. Kali ini saya akan mencoba mengatasi sekok sepeda motor obrok saya yang suka jedak-jeduk ya. Jadi kembalinya setelah mentul sekoknya bagian depan itu kembalinya jedak. Nggak mengarani wong desa jedak itu ya. Nah, langkah pertama karena saya alatnya nggak lengkap, jadi saya bikin alat seadanya. Nah ini alatnya meliputi ada kunci Inggris ya, kunci Y yang saya punya, ada obeng, ada tang. Nah ini ada apa ini namanya ya, pokoknya pengait kawat kecil gitu ya, yang saya tancapkan di kayu ya, terus ujungnya saya bengkokkan sebagai pengait. Nanti fungsinya untuk melepas ini bagian dari sok ya, bagian dari sok yang ada di dalamnya ini ya. Itu kan ada penguncinya, jadi nanti penguncinya itu. Nah karena saya juga nggak punya alat yang lengkap untuk membuka sok, nah, maka saya bikin alat seadanya. Ini saya bikin kayu terus saya kasih paku ini nanti sebagai pengungkit untuk menekan bagian dalam dari sok ini. Nah saran saya sebelum ini didandan intinya ya, itu bagian soknya, penguncinya ini harus dilepas dulu. Tujuannya apa? Nanti untuk melepas bagian dalam, kalau soknya sudah dilepas dari motor itu akan sulit. Jadi langkah pertama yaitu dilepas dulu penguncinya dari dalam motor, dari dalam sok dulu ya. Untuk melepas soknya nanti belakangan setelah ininya dilepas gitu ya. Oke, coba kita lepas bersama-sama. Yang pertama menggunakan alat ini ya. Ini diganjalkan, kebetulan ini ada raknya motor saya, ganjal terus ditekan. Nah, setelah ditekan ke dalam itu ya, bagian dalamnya kan mendelep ke bawah. Nah itu bagian penguncinya kita ambil pakai pengait ini tadi ya. Nah, oke, kita kait, coba diambil. Ini agak sulit ya. Nah ini pengunci soknya sudah bisa diambil ya. Ini kalau sudah bisa diambil, biarkan saja. Terus kita bagian yang satunya lagi. Oke. Ini yang bagian satunya juga. Oke, kemudian kita lanjutkan dengan bagian sok yang bagian kiri ya. Kita tekan gitu sampai masuk ke dalam sehingga ini kelihatan apa penguncinya. Setelah kelihatan, dikorek pakai tadi pengait, kemudian ditarik ke atas. Nah, sudah. Ini untuk pengait yang sok yang di sampingnya sudah saya ambil juga. Nah, kemudian setelah ini diambil, baru kita lepas sok dari motornya. Oke ya, taruh dulu di sini ya. Untuk melepas soknya pakai kunci Y ini ya. Ini kita lepas dulu baut-baut dari cakramnya. Setelah cakramnya terlepas, kemudian kita lanjut ya. Ini lepas bannya. Setelah bannya dilepas, sudah selesai. Sekarang kita lanjut untuk melepas soknya. Oke, untuk melepas soknya ya lepaskan baut yang berada di sok bagian. Oke, untuk melepasnya menggunakan kunci sok ya. Kunci berapa ini? 14. Kiri kanan nanti semuanya dilepas. Ya, saya pause dulu. Setelah bautnya dikendorkan, kita lepaskan soknya ya. Dua-duanya coba kita lepaskan. Oke, ini soknya sudah saya copot dari dudukan.
Demikian juga yang satunya ini. Ya, oke. Sekarang kita lepaskan dulu karetnya. Setelah itu, nah ini coba kita lepaskan dulu. Ininya tadi sudah dilepas ya, jadi tinggal penutupnya saja. Yang satunya sudah bisa mencelap. Ini ya, penutupnya sudah. Ini skoknya. Nah, ini skok bagian dalamnya sudah kelihatan. Bisa kita ambil ya. Olinya nanti kita carikan tempat untuk olinya. Oke, saya pas dulu. Oke, ini ya. Setelah terlepas, sekarang kita tumpahkan dulu olinya. Sekalian sekotnya. Oh, ternyata olinya tinggal dikit. Oke, setelah terlepas nih ya, kondisinya bagian dalam soknya sudah, pirnya ada nggak ada, kita bersihkan dulu dengan dilap. Setelah itu nanti kita lepas bagian dalamnya. Oke, dilanjut, bagiannya sudah saya lap, sudah bersih ya. Sekarang kita lepaskan sekop ini ya, bagian-bagiannya. Caranya dengan menggunakan kunci L. Ini kunci L ukuran 6 kalau nggak salah ya. Masukkan bagian bawah. Nah, biar pas videonya. Oke. Kemudian diputar ke seperti biasa ke kiri ya. Sulit untuk melepasnya, harus ditahan. Ketok-ketok ya. Setelah itu kita putar ke arah kiri. Nah, ini sudah terlepas. Nah, kalau ini nggak mau lepas, itu berarti bagian dalamnya ikut puter. Nah, biar bagian dalam ikut puter, maka kita gunakan ini apa ya, pir skoknya sebagai penahan. Caranya dengan dimasukkan dalam ya. Nah, gini, terus ditekan. Setelah ditekan, lalu ini bisa diputar lagi. Jadi biar bisa lepas pirnya. Ini bautnya tadi. Oke, kita coba lepaskan. Nah, ini sudah bisa. Oke, nah ini bagian skotnya sudah terlepas semuanya. Nah, ini yang dikatakan sulingnya. Oke, sekarang kita lihat. Nah, kemungkinan yang membuat skok ini ribonnya tidak atau jedak-jedak itu yaitu ada masalah pada ini pir suling. Ini kemungkinan pir sulingnya sudah tidak bekerja secara maksimal, sehingga pada saat kembali dia jedak ya. Nah, oleh karena nanti kita akan coba mengakali pir suling, kita ganti dengan yang lebih panjang. Oke. Nah, ini bisa kita ganti, kita akali dengan memberikan pir tambahan, atau kalau bisa kita akali dengan menggantinya pakai itu pir dari payung, itu insya Allah pas. Oke, coba kita carikan dulu ya pirnya. Nah, ini saya punya pir ya, bekas dari pir payung yang kecil itu. Ternyata setelah saya ukur dengan ini besarnya pas ya. Jadi ini bisa kita gunakan untuk penggantinya. Nah, ini coba dulu, nanti kita akali seperti itu ya. Jadi kita potong kurang lebih ya 1,5 kali
dari per yang semula. Kita lebihkan seperti itu. Tujuannya apa? Biar nanti pada saat rebound atau kembalinya itu tidak menjedak. Ini jedak kenapa? Karena ini pernya sudah lemah ya, dan itu mepet sekali. Oke, jadi sekarang kita coba akali dengan ini lebih dipanjangkan lagi. Oke, kita potong dulu ya. Oke, sudah ini ya, pernya sudah saya potong menjadi 3 bagian. Ini sisanya masih agak panjang. Ini tadi ya, yang pernya aslinya segini kita ganti dengan yang lebih panjang ya. Tujuannya apa? Nah, dengan per yang lebih panjang harapannya nanti ini tidak sampai menyentuh bagian bawahnya, tidak sampai jedak-jedak itu ya. Oke, sekarang coba kita pasang per suling ini di bagian sulingnya. Oke, seperti ini ya. Begitu juga dengan yang satunya. Kita bersihkan dulu. Kita pasang. Oke. Setelah itu semua bagian-bagian dari kita kemasi dulu. Bagian soknya sudah kita bersihkan ya, jangan lupa ini ya, ini harus benar-benar bersih. Kalau sudah kita bersihkan, kita kembalikan lagi ke seperti ke keadaan sebelumnya. Oke, udah ya. Ini kita kembalikan lagi ke selongsongnya. Kita pasang begini. Kemudian kita masukkan ini per suling yang sudah diganti pernya tadi. Jadi sulingnya ini sudah diganti, kita masukkan lagi dalam. Setelah itu kembalikan lagi. Ini. Kalau sulit seperti tadi ya, ditahan dengan menggunakan per asnya ini biar terganjel ya. Nah, setelah itu kita pasang lagi. Dikentangkan bautnya seperti biasa ya. Oke, setelah sudah saya kentang, kemudian ini bisa dikembalikan lagi dipasang lagi ke motornya seperti tadi ya. Oke, yang satunya lagi sudah. Ini kita masukkan ke selongsongnya ya. Karena ini silnya masih cukup bagus, jadi tidak perlu diganti, tadi belum bocor ya. Jadi kita kembalikan ke selongsongnya. Nah, seperti ini. Kita masukkan lagi bersuling yang tadi yang sudah diganti. Itu tahan lagi. Tidak setelah itu dipasang nih bautnya seperti biasa ini ya. Dikencangkan. Setelah terpasang silakan dicoba. Cobanya dengan cara ditarik. Nah, ini kan. Jadi kalau tadi jedak-jedak itu ya, ini terasa lebih ngepir ya. Saat ditarik, nah, terasa sekali pirnya ya, menahan ya. Jadi ini harapannya nanti setelah dikembalikan dia tidak akan jeduk seperti lagi. Oke. Terus setelah itu tinggal dikembalikan lagi pirnya seperti tadi. Terus dipasang ke motor seperti biasanya ya. Oke, mungkin sampai di sini dulu untuk cara menggantinya. Nah, untuk selanjutnya ini dimasang ke motor. Terus setelah itu dikembalikan lagi pernya dengan menggunakan alat yang seadanya tadi. Setelah itu kemudian jangan lupa untuk mengisi oli. Nah, olinya ini kalau sudah digunakan diganti dengan yang baru ya. Itu murah kok. Satu setel cuman berapa kemarin, 12.000. Itu sudah cukup untuk dua skop motor bebek. Itu untuk ukurannya saya kemarin lupa, nanti saya lihat di
Google ada ya ukurannya kemarin berapa cc gitu ya, itu saya lupa. Jadi sampai di sini dulu untuk tutorial ini. Setelah itu kembalikan seperti biasa seperti tadi ya. Jadi kunci utamanya yaitu pada pir suling yang tadi pirnya lemah, jadi harus kita ganti dengan pir suling yang lebih kencang biar bisa ada lagi. Oke, terima kasih atas perhatian kawan-kawan semuanya. Sampai jumpa lagi di tutorial yang berikutnya. Sekian, kita akhiri ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.